Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Guntur Apriandi dengan NIM 1207060014 berasal dari Agroteknologi 2A. Di sini saya akan membawakan 5 penyakit pada tanaman untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Ilmu Hama dan Penyakit pada Tanaman dengan dosen pengampu Bapak Efrin Firmansyah SPMSI. Materi yang saya bawakan semuanya bersumber dari buku Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman karangan Sutarman tahun 2007. Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai tumbuh-tumbuhan yang disebut sakit. Dari beberapa definisi dan pengertian yang telah diberikan, para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dikatakan sakit apabila mengalami suatu perubahan dalam proses fisiologis tubuhnya yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab penyakit sehingga jelas ditujukan adanya gejala. Faktor-faktor penyebab penyakit tersebut dapat meliputi yang pertama, faktor biotik yaitu fungi, bakteri, virus, mikoplasma, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi. Faktor yang kedua yaitu faktor abiotik seperti cuaca, suhu, mineral, senyawa toksik, dan penyebab lainnya. Bersumber dari Agrios tahun 1997 dengan bukunya Plant. Yang pertama ada penyakit Cercospora arasidicola pada tanaman kacang tanah. Penyakit ini disebabkan oleh fungi bernama Cercospora arasidicola yang merupakan patogen yang menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman kacang tanah. Serangan penyakit bercak daun pada tanaman kacang tanah dapat menurunkan hasil akibat patogen yang menyerang pada saat pengisian polong. Gejalanya, adanya bercak-bercak coklat muda pada permukaan daun. Di bawah bercak-bercak tersebut terdapat bercak coklat tua hingga kehitaman. Gejala awal yang ditunjukkan dengan luka atau lesio kecoklatan yang akhirnya gejala berkembang dengan perubahan warna luka menjadi hitam. Pengendalian penyakit ini dengan cara pestisida nabati merupakan cara pengendalian yang ramah lingkungan, mudah untuk didapat, dan mudah terurai di alam untuk hama dan penyakit tanaman. Baik, untuk penyakit yang kedua, ada penyakit akar pekuk pada tanaman kubis. Deskripsi penyakit ini yaitu penyakit akar pekuk merupakan penyakit yang disebabkan oleh Plasmodiopora brassicae, fungi lendir yang menyerang akar. Gejala dari penyakit ini yaitu akar yang terinfeksi fungi penyebab penyakit ini akan mengadakan reaksi berupa pembelahan dan pembesaran sel yang menyebabkan terjadinya bintil yang tidak teratur. Penyakit ini menyerang sistem perakaran hingga akar membesar dan berdampak pada penyerapan unsur hara dan mineral. Pengendalian dari penyakit ini mencegah masuknya bibit yang sudah terinfeksi melalui karantina sehingga meningkatkan pH tanah dengan pengapuran, menggunakan fungisida bila terpaksa dilakukan. Penyakit layu fusarium pada tanaman tomat. Penyakit ini disebabkan oleh Fusarium oxyforum. Fungi yang mempunyai banyak ras ini membentuk miselium bersekat dan dapat tumbuh dengan baik pada bermacam-macam medium, agar yang mengandung ekstrak sayuran. Pada media PDA, koloni fungi yang tumbuh memperlihatkan warna ungu hingga ungu kemerahan. Berdasarkan pengalaman di laboratorium, pemudaan fungi hanya dapat dilakukan sekitar 1 kali saja. Sesudah itu akan menurunkan virulensi terhadap inang. Untuk gejala, mula-mula tulang daun pucat, terutama daun-daun sebelah atas. Kemudian diikuti dengan menundukkan tangkainya, dan akhirnya tanaman menjadi layu secara keseluruhan. Pengendalian dari penyakit layu fusarium pada tomat sejauh ini lebih banyak mengandalkan penggunaan fungisida. Namun demikian, pemanfaatan Agensia hayati Trichoderma sudah mulai digunakan. Di samping pemilihan varietas tahan sebagai alternatif yang paling ideal. Baik, untuk yang keempat, ada penyakit busuk buah pada tanaman apel. Deskripsi penyakit ini yaitu penyakit yang menyerang buah ini diduga disebabkan oleh jamur Gloeosporium fructiganum. Gejala awal pada kemunculannya ditandai adanya bercak ini ditemukan menyerang buah. Gejala awal yang terlihat adalah timbulnya bercak yang bagian tengahnya berwarna kuning sampai kuning kecoklatan dan dihasilkan spora.
Gejala dapat berkembang di mana bercak semakin membesar hingga bergejala busuk kering. Warna jaringan buah di bawah kulit akan tampak berwarna coklat muda dan dari bawah hingga ke permukaan kutikula akan tampak bintik-bintik hitam yang merupakan acervulus atau kumpulan masif konidium berwarna merah jambu. Pengendalian penyakit ini yaitu selain menggunakan fungisida, tidak memanen buah terlalu masak, memetik dan memusnahkan buah yang terserang berat. Di samping itu, lebih banyak menanam varietas yang lebih tahan, karena penyakit ini juga bisa terbawa dan berkembang di tempat penyimpanan. Maka perlu diciptakan kondisi tempat penyimpanan yang tidak lembab. Perlu dipertimbangkan aplikasi Agensia hayati bakteri Bacillus subtilis pada buah di penyimpanan. Untuk yang kelima, ada penyakit leher akar pada tanaman lada. Deskripsi penyakit ini disebabkan oleh fungi Phytophthora falmifera varietas viveris. Di Lampung, penyakit tersebut menimbulkan kerusakan yang berat. Gejala dari penyakit ini yaitu gejala serangan penyakit pada daun berwarna bercak-bercak sawo matang dan di tengah-tengah daun berwarna abu-abu. Akhirnya daun menjadi kuning, terkulai, dan dari ujungnya berwarna hitam. Kemudian daun berguguran, gugurnya daun mulai dari tangkai bagian bawah dan menjalar ke atas. Infeksi berjalan cepat, tanaman yang diserang dalam 10 hari semua mati. Pada tanaman sakit, kulit batang yang disayat akan memperlihatkan warna coklat sampai coklat tua pada bagian bawahnya. Dalam musim kering, keadaan ini akan lebih cepat lagi. Dalam waktu 3-4 hari, semua tumpuan mati. Pengendalian penyakit ini yaitu dengan memusnahkan bagian tanaman yang terserang, sanitasi dan penggunaan fungisida atau soil treatment. Saat ini sudah banyak penelitian pemanfaatan Agensia hayati untuk mengendalikan patogen. Namun demikian, dalam praktek relatif belum masif dilakukan oleh masyarakat. Baik, cukup sekian 5 penyakit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.